mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Kabut Pelangi di Mataram. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita Pinandita dan S. Tijab. Para pelaku: Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Bambang Suryo sebagai Busutarai, Insan Kautsar sebagai Risang Janaka, Nugraha sebagai Busudandai, Novi sebagai Kencana Jingga, Desi Indah sebagai Gandu, Devi Kurnia sebagai Dewa Kinara, Dewi Ayu sebagai Diah Lokapala, Wiwi sebagai Dewi Manohara, Elias sebagai Purnawijaya. Dibantu oleh Ari, Guritno, Ashari, Edi Juni, Rifki, Pripanggi, Sulis, Teti, Arif, Eni, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra. Sutradara Edi Dosa. Tampaknya Dewi Manohara mulai terbakar nafsu asmara. Wajahnya sedikit merah dan bibirnya agak bergetar. Perlahan-lahan dia menghampiri Gunadarma. Gunadarma tampak tenang, tapi sebenarnya diam-diam dia merencanakan sesuatu. Jarak mereka kira-kira tinggal 2 langkah. Ayolah Tuan Gunadarma, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kesempatan apa? Masa Tuan tidak tahu? Saya katakan dengan sejujurnya bahwa saya tertarik pada Tuan. Dan saya kira Manohara juga seorang wanita yang cukup mempunyai daya tarik. Ayolah, janganlah Tuan terlalu angkuh. Bagaimana? Tuan Gunadarma mau bercumbu dengan saya? Aku mendapat tugas menangkapmu dan membawamu kembali ke Mataram, Manohara. Bukan mengajakmu bercumbu. Mengapa untuk sementara Tuan melalaikan tugas demi kesenangan pribadi? Ayolah, tangkaplah Dewi Manohara. Tapi jangan bawa ke Mataram. Bawalah saya pergi kemana Tuan suka. Tapi jangan ke Istana Mataram ya. Tuan mau membawa saya? Mengapa tidak? Nah, sekarang saya dapat melihat dari cahaya mata Tuan. Ada sesuatu yang membuat hati saya lega. Tuan mulai tertarik pada saya, bukan? Aku akan mengatakan apa adanya, Manohara. Memang kau seorang wanita yang cantik. Terima kasih. Sekarang apakah Tuan ingin meraba pundak saya? Rabalah. Usaplah pundak saya. Atau Tuan ingin mengecup pipi saya? Kecuplah. Lakukanlah sesuka hati Tuan. Saya akan dengan senang menerimanya. Saya tidak berdusta. Saya selalu berlaku jujur pada laki-laki yang saya sukai. Saya justru benci laki-laki yang tidak jujur. Laki-laki gombal seperti Risang Janaka. Saya yakin Tuan Gunadarma tidak sama dengan Risang Janaka. Tuan Gunadarma mempunyai sikap yang lebih jantan, tegas, dan tidak main-main. Marilah Tuan, ayo, dekaplah Manohara. Apakah kau sudah memikirkan masak-masak, Manohara? Kita bukan jenis makhluk yang sama. Aku manusia, sedangkan kau... Sekarang saya pun manusia, sama persis seperti Tuan Gunadarma.
Karena itu dekaplah saya. Nanti Tuhan akan tahu. Tuhan akan merasakan sendiri bahwa saya memang benar-benar manusia. Tuhan bisa merasakan denyut nadi saya, juga debur jantung saya. Ayo, buktikan. Ayo, buktikanlah Tuhan. Peluklah saya, supaya Tuhan percaya. Dengan lembut, akhirnya Gunadarma mendekap Dewi Manohara. Dewi Manohara menyambut dekapan itu dengan hangat. Sesaat lamanya mereka saling berdekapan. Dewi Manohara menatap wajah Gunadarma dengan pandangan lembut sahdu, pandangan penuh birahi asmara. Saat itulah, diam-diam Gunadarma melolos kerisnya. Digenggamnya keris tunggul manik erat-erat. Tapi mendadak, Dewi Manohara mendorong tubuh Gunadarma sambil menjerit kesal. Mau apa kau Gunadarma? Hah, laki-laki berhati busuk. Kau mau membunuhku ya? Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku percaya begitu saja pada sikapmu, pada kata-katamu? Oh, tidak. Sekalipun aku baru masuk dalam dunia manusia, tapi aku sudah kenal lama sekali. Aku sudah tahu sejak lama kebusukan hati manusia. Dan kau salah satu di antara mereka, Gunadarma. Kau pura-pura menyukaiku. Kau bermain sandiwara di depan Dewi Manohara. Tapi diam-diam kau ingin membinasakan aku. Tidak, Gunadarma. Kau tidak bisa mengelabui aku dengan cara seperti itu. Baiklah, kau ternyata cukup waspada. Sekarang kau mau apa? Aku mau apa katamu? Tentu saja aku tidak terima kau perlakukan seperti ini. Gunadarma, ternyata kau lebih jahat dibanding Risang Janaka. Risang Janaka hanya berusaha kabur, berusaha lari dariku. Tapi kau bernafsu sekali ingin membunuhku. Baik, baik Gunadarma. Kau boleh melakukannya sekarang. Ayo, bukankah kau punya senjata yang kau bangga-banggakan? Bukankah keris itu yang bernama Tunggul Manik? Kau pikir aku takut menghadapi Tunggul Manik? Dasar laki-laki goblok. Kau tampan tapi goblok. Kau gagah tapi tolol. Sekarang kau akan merasakan akibat dari perbuatanmu itu. Hiat! Hiat! Gunadarma terpaksa berlompatan di udara ketika serangan Dewi Manohara datang bertubi-tubi. Wanita cantik itu tampaknya sangat gusar. Dia menendang ataupun memukul sambil menengus. Gunadarma harus benar-benar waspada kalau tak ingin dalam waktu singkat dirobohkan. Tapi setelah pertarungan berlangsung hampir 10 jurus, dia segera sadar bahwa kemampuannya jauh di bawah kemampuan lawan. Hati-hati Gunadarma! Kali ini aku tidak main-main. Kalau kira-kira kau tidak kuat menahan pukulanku ini, lebih baik segera kau lari tunggang langgang. Dewi Manohara menarik mundur kakinya beberapa tindak. Kedua belah lengannya diputar beberapa kali sambil mengeluarkan desisan panjang. Gunadarma segera memasang kuda-kuda. Dia tak ingin dikatakan sebagai laki-laki pengecut. Apapun yang terjadi, dia harus menahan pukulan Dewi Manohara. Kurang ajar Kencana Jingga. Apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau ikut campur urusan kami? Aku yang harus bertanya padamu, Manohara. Mengapa kau mau bunuh Tuan Gunadarma? Kau bertanya padaku? Iya. Jawab dengan terus terang. Bukan aku yang harus menjawab Kencana Jingga, Oh, iya? tapi dia. Gunadarma yang harus menjawab pertanyaanmu itu. Mengapa aku ingin membunuhnya? Sebab dia pun mempunyai niat yang sama. Bahkan dia melakukannya dengan licik serta curang. Cukup, Kencana Jingga. Aku tidak sudi berdebat denganmu soal ini. Karena aku tahu kau sudah tergila-gila pada laki-laki itu. Pasti kau akan membelanya. Aku menahan pukulanmu bukan semata-mata karena ingin membela Tuan Gunadarma. Tapi lebih daripada itu, aku tidak ingin kau berbuat jahat pada seorang manusia. Cih! Kau pikir aku tidak tahu isi hatimu? Kita sama-sama perempuan, Kencana Jingga. Kita punya naluri yang sama. Walaupun kodrat kita sebenarnya hanyalah barang pusaka. Tapi setelah tubuh kita dialiri darah serta nafsu, naluri kita sama, naluri perempuan.
Setiap perempuan pasti akan menyukai laki-laki. Jangan mungkir, Kencana Jingga. Akui saja bahwa kau tidak rela kalau Tuan Gunadarma mati di tanganku. Kalau kau masih ingin membunuh Tuan Gunadarma, langkahi dulu mayat Kencana Jingga. Oh, hebat sekali. Sepertinya cintamu pada laki-laki itu sudah sangat mendalam, sehingga kau rela mengorbankan nyawamu. Dulu kau selalu mencegahku keluar dari ruangan penyimpanan pusaka untuk menemui seorang laki-laki. Tapi sekarang, apa yang dulu kau benci, rupanya berbalik. Sekarang kau malah tergila-gila pada laki-laki. Cukup, Manohara. Jangan mengoceh ke sana kemari. Jangan membuka rahasia hatiku yang juga menjadi rahasia hatimu. Baik, aku bisa menerima pendapatmu. Tapi sekarang, lebih baik kau menyingkir, Kencana Jingga. Urusanku dengan Gunadarma belum selesai. Tidak, Manohara. Lebih baik kau yang pergi. Serahkan soal Gunadarma padaku. Enak saja. Kalau aku serahkan Gunadarma padamu, apa yang kudapat? Sudahlah, Kencana Jingga. Kalau kau masih berdiri di situ, kalau kau masih berusaha mencegah niatku, salahmu sendiri. Sekarang aku tidak peduli lagi. Kalau perlu kita bertarung sampai mati. Kali ini Dewi Manohara bertarung dengan sahabatnya sendiri. Sementara Gunadarma hanya melihat dari pinggiran jalan sambil tetap menggenggam keris tunggul manik. Dia kagum pada gerakan mereka yang tengah berlaga. Pakaian Dewi Manohara berkibar tertiup angin setiap kali dia berusaha menyambar lawannya. Tapi Kencana Jingga pun tak kurang lincah. Kadangkala dia melompat ke udara dan terbang ganti menyambar lawan. Bagaikan dua ekor burung Raja Wali betina, mereka bertarung di udara, saling mematuk, saling mencakar, saling menjerit, dan saling ingin membunuh. Hei, Kencana Jingga! Sayang sekali aku tidak bisa melayanimu sekarang. Aku punya keperluan yang jauh lebih penting. Tapi suatu saat kita akan bertemu kembali. Hiya! Tuan? Tuan tidak apa-apa? Maafkan dia. Manohara memang begitu. Dia selalu tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Dan sering kali dia berbuat ugal-ugalan. Tapi sebenarnya dia seorang gadis yang jujur. Tidak apa, aku bisa memakluminya. Kencana Jingga? Ya Tuan? Mengapa kau membuntuti aku? Itu Tuan. Berapa kali aku katakan, jangan lagi mengikuti aku. Aku risih, Jingga. Aku tidak suka ada perempuan terus-menerus mengikuti aku. Maafkan saya, Tuan. Tapi sungguh, saya tidak bisa menahan gejolak hati saya. Entah mengapa, saya selalu ingin melihat wajah Tuan Gunadarma. Dan saya ingin berdekatan dengan Tuan. Kau sama saja dengan temanmu itu. Maksudku Manohara. Kalian sama-sama perempuan binal. Wanita jalang yang tak mampu mengendalikan hawa nafsu birahinya. Aku jijik melihat kalian. Tuan, janganlah berkata-kata seperti itu. Saya sungguh-sungguh mencintai Tuan Gunadarma. Saya rela berkorban apa saja demi Tuan Gunadarma. Hanya satu yang saya inginkan dari Tuan. Ialah Tuan sudi berpaling ke arah diri saya. Saya hanya ingin mohon sedikit saja perhatian dari Tuan. Saya hanya ingin sedikit saja usapan tangan Tuan, belayan Tuan, kata-kata Tuan yang lembut dan penuh kasih. Bukankah aku sudah memberikan jawaban yang tegas? Mengapa kau masih juga keras kepala, Kencana Jingga? Entahlah Tuan. Kadangkala saya bisa mengerti, tapi hati saya selalu tidak bisa dibawa mengerti. Akal pikiran dan hati saya tidak pernah bisa cocok. Kadangkala saya benci pada diri saya ini. Saya benci mengapa saya tidak bisa melupakan Tuan Gunadarma. Saya benci mengapa saya selalu terkenang wajah Tuan, bahkan terbawa ke mimpi setiap malam. Saya benci bercampur sedih. Andai kata dulu kita tidak pernah berjumpa, tentu tidak seperti ini keadaan saya. Sekarang saya hanya bisa memohon pada Tuan. Saya hanya bisa meratap.
Saya hanya bisa berharap agar Tuan Sudi berpaling ke arah Kencana Jingga. Lihatlah saya, Tuan. Tataplah wajah saya yang menyebalkan ini. Dan kalau Tuan berkenan, usaplah saya dengan jari-jari tangan Tuan Gunadarma yang lembut serta bijaksana. Saya benar-benar merindukan suasana seperti itu. Seperti dulu yang pernah kita alami. Tapi sekarang sepertinya tidak mungkin terulang kembali. Oh, Tuan. Sudilah kiranya Tuan mengabulkan sedikit permohonan saya ini. Janganlah Tuan menjauhi saya. Janganlah Tuan berpaling dari saya. Sebenarnya aku kasihan padamu, Jingga. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Aku terpaksa menolak keinginanmu. Sampai hati Tuan Gunadarma pada diri saya. Apakah saya minta terlalu banyak? Aku mengerti, tapi sekalipun sedikit, aku tidak bisa memberikannya. Rasa kecewa membayang di wajah Kencana Jingga. Wanita cantik itu menundukkan kepalanya. Dia sedih dan nelangsa. Sementara itu, Gunadarma berusaha keras untuk tidak tergelincir oleh rayuan dosa. Nah, apa yang akan dilakukannya kemudian? Saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam episode Kabut Pelangi di Mataram. Sampai jumpa.